Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dulu menyembelih anaknya? Bagaimana cara malaikat menggantinya? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku menengok dalam manam. Bagaimana cara Allah mengirimkan pesan kepada Nabi Ibrahim? Inni ara fil manam, manam mimpi. Inni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Itu Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dalam mimpiku ahada asyara 11 bintang, wasyamsa matahari, wal qamar bulan, ra'aituhum li sajidin. Ku tengok mereka bersujud juga dalam mimpi. Bagaimana dengan Nabi Musa? Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan bisikan halus ke dalam hati ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut dia ditangkap tentara Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi wa la tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih. Mereka menerima signal itu melalui mimpi, melalui ilham. Tapi kita jangan jadi tukang mimpi dan tukang ilham, karena kita bukan nabi dan mimpi kita belum tentu dibenarkan oleh syariat. Maka kata Syekh Al-Musayyar, dosen filsafat akidah di Al-Azhar Mesir, apapun mimpimu, apapun ilham yang kau dapat, mesti ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, walaupun mimpi kau mantap, datang suara, ya fulan, engkau sudah kuangkat menjadi wali-waliku. Semua yang kuharamkan pada orang halal bagi, dan semua anak gadis sudah menjadi bidadari. Maka antum wajib untuk membacakan ta'awuz dan meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yakinlah, karena itu adalah saya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dulu menyembelih? Karena dia dapat mimpi itu. Bagaimana cara dia? Dibawanya anaknya itu ke atas batu. Nanti kalau antum pergi ke arah melontar jumroh, ke arah kiblat, Aqabah, Ula, Wusta, Aqabah, tengok di sebelah kiri setelah pagar kerajaan Saudi, ada tiang bulat, di atasnya macam kubah. Disitulah tempat Nabi Ibrahim, ada tiang bulat. Cuma ada cara mencarinya. Tempat makan, tempat pasarnya makan, zabhi, menyembelih, Ismail. Mazbah, tempat menyembelih itu mazbah Ismail fi Mina. Kubah kecil, nampak? Mazbah Ismail fi Mina, kubah kecil setelah pagar kerajaan, pagar situ lah sembelih. Setelah pisau itu sampai ke leher, tinggal menariknya aja lagi. Balik dari sini, ambil pisau, letak. Terasa sejuknya di sini. Sejuk. Pisau itu kalau diletakkan sini sejuk besinya. Tinggal menarik. Fafadainahu bidzibhin azim.
kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Sembelihannya itu kabsh, bahasa Arabnya kabsh, domba. Kalau kambing yang bulunya tipis, kalau domba bulunya tebal macam rambut Bob Marley. Kabsh, kambing pandot. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Datang malaikat membawa kambing, digantilah anaknya itu, tidak jadi disembelih. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya caranya gitulah, datanglah malaikat itu membawa. Datang malaikat itu membawa kambing. Apa kambing itu dipegangnya Pak Ustaz? Apakah tangan kambing itu atau telinganya, apakah tanduk? Tidak disebutkan sedetail itu oleh riwayat. Tak disebutkannya apakah kambing itu di sebelah kanan malaikat atau di sebelah kiri, apakah kambing itu di depan dia, di belakang, dibawanya tanduknya begini, apa diletakkannya begini, tak tahu. Karena tidak disebutkan secara detail, maka ulama berijtihad. Ijtihadnya itulah disebut dengan tafsir birra'i. Tentang ashabul kahfi, anjingnya warna apa, jenis apa. Maka ahli-ahli tafsir itu, kenapa tafsir itu sampai 1 meter 24 jilid? Kenapa? Karena mereka berusaha beristihad, mengumpulkan riwayat, mendapatkan ilham, berpikir. Karena orang bertanya begini kan karena dia ngaji. Dia mau bertanya itu alhamdulillah, berarti dia ngaji. Muncul di pikirannya, macam mana bentuk kambingnya, apanya dibawa, apanya ditinting, apakah dalam bentuk box macam paket dia. Dan dia ngaji. Jadi kita yang tidak menjawab secara detail, cukup katakan tidak disebutkan dalam hadis dan dalam ayat secara detail, karena kisah-kisah itu sebetulnya yang mau diambil adalah pelajarannya secara umum. Tentang sampan Nabi Nuh tak disebutkan, tapi tafsir mulai apakah kayunya jenis apa, lebarnya berapa, binatang yang ada apa saja, di mana mendaratnya. Itu muncul belakangan setelah orang ngaji. Kalau dulu kisahnya saja secara umum. Jangan durhaka, pekoang jadi malin kundang. Dah cukup. Karena orang mau mengambil pelajaran jangan durhaka. Tapi ketika anak-anak itu diajarkan di sekolah, mereka mulai nanya, malin kundang ini tahun berapa, ayahnya siapa, nasabnya apa, sukunya apa, detail. Padahal yang mau diambil adalah substansinya secara umum. Jadi agama itu banyaknya dia normatif. Normatif itu yang diambil lah normanya. Norma apa yang bisa diambil pelajaran dari situ? Anak saya perempuan mau menikah, ayahnya sudah tak ada. Apakah bisa diwakilkan pada seorang ulama yang tidak ada hubungan darahnya dengan anak saya? Kalau tidak ada ayah, kewalian berpindah ke kakek datuk. Tak ada datuk, berpindah ke abang laki-laki. Tak ada abang, adik laki-laki. Tak ada adik laki-laki, abang ayah laki-laki. Tak ada abang ayah, adik ayah laki-laki. Tak ada adik ayah, anak abang ayah. Sewali. Itulah kenapa saudara itu disebut sewali, karena kalau tak ada wali dia bisa menjadi wali. Kali bukan sembarang kali, kali terjatuh di situ kapak. Jangan asal saudara sewali. Sewali itu bisa jadi bapak, bisa jadi bapak anak kita. Memang dia wali, tapi dia bisa jadi bapak anak kita, bisa jadi menikah. Anak abang ayah sewali. Tak ada semua Pak Ustaz, habis semua disapu tsunami. Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Abang ayah tak ada, atuk tak ada, abang tak ada, adik tak ada, abang ayah tak ada, adik ayah tak ada.
Anak laki-laki abang ayah tak ada. Anak laki-laki adik ayah tak ada. Siapa pun tak ada. Siapa walinya? Sultan Syarif Qasim menjadi wali. Sultan Syarif Qasim menunjuk mufti. Mufti siap. Mufti itulah yang menikah. Sekarang ada anak ketemu di depan pintu masjid, perempuan, pas dia mau nikah, siapa walinya? Siapa wali? Sultan. Sultan Syarif Qasim tak ada. Sultan Syarif Qasim tak punya anak. Dan sekarang Istana Siak diberikan ke Pemda Siak. Kita tak punya sultan. Siapa yang menikahkan? Pak Kua. Pak Kua bukan sultan. Siapa yang ngangkat Pak Kua? Yang ngangkat Kua Pak Kemenak. Siapa ngangkat Kemenak? Yang ngangkat Kemenak menteri. Siapa ngangkat menteri? Yang ngangkat menteri presiden. Presiden diangkat dengan cara demokrasi. Demokrasi datang dari kafir. Berarti dia bukan sultan. Maka semua yang dinikahkan oleh Kua berarti nikahnya tidak sah. Yang dipotong video ini. Yang dipotong. Maka datanglah ulama dari Aceh, namanya Syekh Muhammad Wali atau Syekh Muda Wali. Dengan satu lagi Syekh Abu Kutakrum. Syekh Muda Wali tarekat Naqsabandiyah, Syekh Abu Kutakrum tarekat Syattariyah. Diundang Presiden Soekarno ke Bogor. Lalu kata Syekh Muda Wali, Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauqah. Presiden Soekarno adalah ulil amri yang punya kekuasaan darurat. Lalu kata Syekh Muda Wali bertanya, bukan begitu Abu Kutakrum? Kata Abu Kutakrum, betul Syekh Muda Wali. Lalu semua ulama sepakat bahwa Presiden Soekarno adalah ulil amri. Presiden Soekarno mengangkat Menteri Agama, Menteri Agama mengangkat Kanwil, Kanwil mengangkat Kan Kemenak Kota, Kan Kemenak mengangkat KUA, KUA bisa menikahkan. Itu kenapa KUA tidak ada perempuan. Semua KUA laki-laki. Paham? Syekh Muda Wali itu mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Orang mana? Batu Beswet. Syekh Muda Wali punya anak laki-laki. Orang pertama dapat gelar doktor usul fikih dari Al-Azhar. Namanya Syekh Muhibbuddin. Kenapa takbir Idul Fitri hanya 1 hari dan takbir Idul Adha 4 hari? Karena Idul Adha wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, fi ayyamin ma'dudat. Muliakanlah Allah secara khusus. Tiap hari kita memuliakan Allah, tapi secara khusus pada hari-hari tertentu. Di hari ini haram puasa, 11, 12, 13 haram puasa. At-Tasyrik. Hari itu dipilih Allah. Umar bertakbir di Mina, suaranya sampai ke Makkah. Jarak Mina ke Makkah 6 kilo. Bergoncang suara takbir di Mina sampai ke Makkah. Belum pakai mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mesti setelah selesai sholat, takbir terus berkumandang. Sedangkan Idul Fitri cuma 1 Syawal itu saja yang dipilih Allah untuk kita makan. Yang haram puasa cuma 1 Syawal. 2 Syawal habis mencret-mencret, membalaskan sakit hati, tak makan sebulan. Apa hukumnya kalau lebih dari itu? Kalau ada orang bertakbir di hari ke-14, pas tanggal 14 itu habis sholat subuh,
habis maghrib, tanggal 13 Zulhijjah habis asar sampai menjelang maghrib habis. Pas habis maghrib takbir lagi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah mesti nanya dia, kenapa kau bertakbir? Apakah ini masih terkait dengan takbir tasyrik atau takbir apa ini? Enggak, aku mau memuliakan Allah aja katanya. Kenapa bunyinya mirip? Ini menyebabkan iltibas. Orang awam nanti bingung. Kalau kau mau takbir aja, takbir kau sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kau bertakbir mirip bunyinya, ini menyesatkan. Mesti ditanya dia, aliran apa sama aliran kau? Aliran aku ini aliran lupo. Oh, lupa. Sangkutnya juga boleh, dia lagi. Boleh lompek boleh. Apa kaitan puasa tarwiyah dan puasa Arafah? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Sahih Muslim. Menghapuskan, menutupi, mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Al-Shaghair, dosa-dosa kecil. Jadi ibadah itu mauquf. Ibadah itu adalah tawakuf. Tawakuf itu artinya berhenti. Berhenti akal. Tidak lagi pakai akal. Mengikut kepada perbuatan Nabi SAW. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat ma laisa alaihi amruna, yang tidak aku tunjukkan, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Ini minaz zuhri, sama dengan 2 rakaat pada sholat zuhur. Zuhur itu berapa rakaat? 4. Jumat itu berapa rakaat? 2. Yang 2 rakaat lagi mana? Khutbah. Waktu sholat boleh gak bahasa Indonesia? Sholat batal kalau bahasa Indonesia. Sholat, kalau sholat tidak boleh bahasa Indonesia, maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia, batal. Itu maka masjid-masjid di Rimbo Panjang ini semua khutbahnya pakai bahasa Arab. Mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i yang kental, karena di khutbah kedua tidak pernah saya campur pakai bahasa Indonesia. Khutbah kedua semua rukun itu pakai bahasa Arab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Duduk. Seagak-agak Fatihah qul huwallah. Habis itu antum berdiri lagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Dah selesai. Selesai sholat, kok pendek kali kan? Kau sependek itu pun tak bisa kau. Kau komen pula aku paham. Ukur aku ada tadi. Kau tidak tak sholat Jumat kalian sini. Anda tahu kalian lagi touring baik terus semua. Naik kalian kan. Itulah kesempatan kalian untuk buat update status kapan lagi. Kenapa hari ini disebut hari Tarwiyah? Tarwiyah artinya hilang dahaga. Tanggal 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11, 12, 13 Tashriq. Tarwiyah makna lainnya ragu-ragu. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi melihat menyembelih anaknya. Iya atau tidak? Ini mimpi betul atau tidak? Arafah pasti. Arafah pasti. Kenal kau sama Ustaz Somad? Tarwiyah. Entah iya atau tidak, macam-macam dia tadi katanya. Kalau udah pasti Arafah. Hari Arafah besok. Besok sore pada azar kita munajat Arafah di Masjid Raya An-Nur.
buka bersama sekali, zikir, doa, pada asar, ngaji sampai buka bersama. Tarwiyah, Arafah baru pasti. 10 nahar. Nahar menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Nahar. 11, 12, 13 tasyriq. Matahari terik, artinya tasyriq. Karena daging itu dipotong-potong, dijemur di matahari terik. Kenapa? Karena mereka tak punya kulkas. Orang kita tak ada juga kulkas, pandai dia menyalai. Bahkan satu tempat tuh menyalai aja, di penyalai. Sungai Kampar, Pulau Medol, arah ke Tanjung Balai Karimun, 5 jam ke sana sampai ke penyalai. Menyalai aja langsung. Dia orang Arab tasyrik. Tarwiyah, Arafah, Nahar, tasyrik, 6 hari. Haji itu cuma 6 hari gitu. Kalau nafar awal bisa. Nafar awal pulang tanggal 12, tinggal 5 hari. Tidak ikut ke Mina, langsung ke Arafah, tinggal 4 hari. Arafah, Muzdalifah, Mina. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya itu sebentar aja dia haji. Yang lama itu di neraka. Tentang mengulang muqaddimah bahasa Arab setelah isi khutbah sebelum duduk antara 2 khutbah. Bagi yang berpendapat bahwa khutbah tidak boleh bahasa non-Arab karena 2 rakaat itu adalah pengganti 2 sholat zuhur. Sholat zuhur tak bisa bahasa asing, maka 2 khutbah juga tidak bisa bahasa asing. Maka dia ulang rukun-rukun khutbah itu. Bagi pendapat yang mengatakan cukup di salah satu di antara 2 khutbah, itulah maka khutbah keduanya saja dia bahasa Arab. Bagi yang berpendapat mesti di 2 khutbah itu ada rukun, itu makanya setelah dia ngomong bahasa Indonesia, pas mau duduk diulangnya balik rukun itu, lalu dia duduk, habis itu dia berdiri, rukun lagi, baru selesai. Kapan saja waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat? Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Terbit matahari, tengok jam berapa syuruk Pekanbaru sekarang? 6:04 terbit matahari. Lewatkan setinggi tombak matahari naik 12 menit. 12 tambah 4, 6:16. 6:16 sudah lewat, boleh. Tergelincir matahari, tengok zuhur sekarang berapa? 12:21. 15 menit menjelang matahari tergelincir. Berarti 12:06 sudah tak boleh lagi. Karena datang setan menghampiri matahari. Qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Tenggelam matahari setelah asar sampai terbit ufuk merah. Tak boleh sholat kalau sholatnya tak ada sebab. Tapi kalau sholatnya ada sebab boleh. Masuk masjid, boleh. Sholat jenazah boleh, karena ada sebab. Dan tak boleh sholat sunat mutlak. Apakah diperbolehkan melaksanakan sholat qadha pada waktu yang diharamkan tersebut? Banyaknya waktu, kenapa lah mesti itu kali lah yang kau pilih? Pas qadha itu kali lah pula yang kau pilih untuk melaksanakan sholat. Pendapat yang pertama, pendapat mutlak, tidak boleh sholat apapun. Buka dalam kitab Fatawa Al-Azhar Syekh Atiyah Saqar. Pendapat pertama yang mutlak. Pendapat yang kedua, beberapa sholat yang ada sebab boleh. Tahiyatul masjid boleh, sholat jenazah boleh, sholat qadha boleh. Karena qadha, bukan dia memilih waktu itu untuk meminta kepada Allah. Al-khuruju minal khilafi aula. Kalau ada satu yang ada khilafnya, satu tak ada, keluar dari khilaf lebih utama daripada hati kita was-was. 3.
Ketika kita berada di Makkah ataupun haji umrah, kita ingin memperbanyak sholat sunat seperti sholat sunat mutlak. Apakah boleh dilakukan pada waktu yang terlarang? Tak boleh. Baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tak ada tawar menawar. Kalau sholat yang tak ada sebab, sholat sunat mutlak tak boleh. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Zikir. Pas jadwal dia masuk ke Raudhah, lagi jadwal terlarang sholat, masuk dia sholat sunat tahiyatul masjid. Boleh tak boleh? Boleh. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Habis itu dia zikir, baca Quran, banyak-banyak berselawat. Pun sekarang tak bisa lama-lama di situ, dihalau polisi. Apakah khatib mengangkat tangan ketika berdoa? Kenapa? Saya ulang sekali lagi, ketiga, dia hanya mau beramal dengan hadis khusus. Apakah dia konsisten dengan kaedah itu? Malam nuzul Quran, khatam Quran di Masjidil Haram, pakai doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Dilakukan sampai hari ini di Masjidil Haram. Mana dalil khusus? Tak ada. Kalau gitu mereka juga beramal dengan dalil subuh Jumat baca Alif Lam Mim Tanzil. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Waktu tegak Allahu Akbar. Tunjukkan saya hadis khusus bahwa turun dan naik sujud tilawah itu pakai takbir. Tanya Syekh bin Baz waktu ditanya, Syekh, turun sama naik pakai takbir enggak? Pakai, kata Syekh bin Baz. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, waktu turun sujud tilawah pakai takbir atau tidak? Pakai, kata dia. Mana dalilnya? Karena Nabi setiap bergerak takbir. Pakai dalil khusus apa umum? Umum. Kenapa kita pakai umum dia tak mau terima? Kenapa dalil umum dia boleh? Itu namanya codik suam. Wa'ang nggak boleh codik, yang boleh. Intinya tidak juga konsisten dengan kaedah. Itulah yang membuat susah berdebat, karena dia tidak konsisten dengan kaedah. Bagaimana dengan jamaah? Kita pakai dalil umum. Tentang mengangkat tangan waktu berdoa, hadisnya mutawatir. Kalau diriwayatkan satu orang, gharib, diriwayatkan 2 orang, aziz, diriwayatkan 3 orang, masyhur, diriwayatkan 4 orang, 10 orang, 30 orang, 40 orang, 100 orang, 300 orang, 1000 orang, mutawatir. Mutawatir. Hadis tentang mengangkat tangan mutawatir. Rajulun ash'as akhbar, seorang laki-laki rambutnya kusut, berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, diangkatkannya tangannya ke langit. Berarti begini, doanya tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amu haram, makanannya haram. Satu, oh, ada menyebut tangan. Innallaha hayyun karimun, Allah maha hidup, maha mulia. Yastahi, Allah itu malu. Kapan Allah malu? Ketika seorang hamba mengangkat yarfa'u yadaihi, ya lam yaruddahuma sifran. Ada orang yang mengangkat tangannya, lalu tangan itu pulang dalam keadaan sifran, kosong. Allah malu membiarkan tangan itu kosong. Berapa udah? 2. Apalagi sahabat mengatakan, kami menengok Nabi mengangkat tangan sampai kelihatan bayadha ibtaihi, nampak putih ketiaknya. Itu Nabi mengangkat. Ada berapa? 3. Hadis dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW ketika dia berdoa, sebelum dia menurunkan tangannya, yamsah bihima wajhah. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin. Mutawatir. Kalau lafaznya sama, ada hadis lafaznya sama
semua namanya mutawatir lafzi. Kalau lafaznya beda tapi substansinya sama, namanya mutawatir maknawi. Tentang mengangkat tangan itu lafzi atau maknawi. Lafaznya beda tapi substansinya sama, bahwa mengangkat tangan. Itulah yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang mengangkat tangan ketika berkhutbah, ketika mendengar khutbah, ketika ustadz berdoa. Mudah-mudahan semua anaknya soleh dan solehah, amin. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Tengok kiai-kiai usah lama-lama. Setelah itu lalu bisa. Kenapa? Barokah. Apa dasarnya? Saya tak setuju. Kalau kau tak setuju, tak usah buat. Tapi kau mengejek orang punya dalil, di situ kau masalah. Apakah kau memang betul-betul mau menegakkan kebenaran, atau kau menikmati menghujat orang? Menikmati katanya. Apakah kau memang betul mau menegakkan kebenaran, atau kau mau menghujat orang? Dari mana Ustaz tahu dia menikmati menghujat orang? Buktinya berteriak untuk pemimpin yang zalim, tak ada muncul kau bergerak. Trump datang ke Saudi mengambil duit ribuan triliun, diamnya muncul kau. Tapi pas giliran kawan kau ngangkat ribut, tadi belum. Pocok ini sumbat dan tiang listrik. Kau tahu. Pas giliran Israel, dia artis-artis membuka baju show di Saudi Arabia, dia. Ulama-ulama ditangkap tak keluar sampai sekarang. Syekh Safar Hawali, Syekh Ain Al-Qarni, dia. Tapi aku baru ngangkat sikit aja ribut. Apa musuh? Tahu? Iya. Tadi aku tengok, tangan ku aja ikut, tangan ku aja ikut. Rupanya aku tak bertangan, rupanya untuk meninju mulut kau ni. Itu cocok sama dia. Apakah peserta kurban mendapatkan bagian dari daging kurbannya? Fakulu minha, makanlah. Kalau disuruh makan berarti dapat apa tak dapat? Dapat. Fakulu minha, makanlah. Yang dimakan itu sebanyak apa? Akala min kabidi udhiyati, Nabi makan sesuap. Belah perut kambing, sapi, lembu, onta, ambil sesuap. Kabid itu hatinya. Bersih, cuci, kasih limau, kasih garam, bakar, makan. Lit tabarruk, ngambil barokah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir wa at'imul qani' wal mu'tar, bagi kepada fakir miskin. Ini yang paling penting. Cara yang kedua, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk jiran tetangga, kawan, sahabat, sepertiga untuk fakir miskin. Ada yang kurban yang tak boleh dimakan? Ada, kurban nazar. Aku bernazar kurbanku ini untuk fakir miskin, kalau sehatlah anak ini, tak boleh dimakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah iman dan Islam, kebaikan dunia akhirat. Al-Fatihah.